Baik, ya. Selamat datang untuk para dokter. Pada kesempatan kali ini saya akan coba sharing mengenai pemeriksaan dasar mata, khususnya adalah untuk pemeriksaan tekanan intraokuler. Baik, akan saya coba mulai. Ya, untuk pendahuluannya, jadi tekanan intraokuler merupakan tekanan cairan pada bola mata. Tekanan intraokuler atau kita biasa singkat sebagai TIO dijaga oleh produksi dan juga aliran keluar atau outflow dari aqueous humor yang berlangsung secara terus-menerus. TIO ini dipengaruhi oleh tekanan eksternal yang dapat mengubah volume di dalam bola mata. Volume bola mata terutama ditentukan oleh dinamika aqueous humor yang nantinya akan kita bahas selanjutnya lebih dalam. Oke, baik. Untuk aqueous humor, mempunyai peran penting pada mata. Aqueous humor memberikan volume, bentuk, dan juga nutrisi pada seluruh struktur internal mata. Aqueous humor melindungi dan menjaga fungsi refraksi untuk menjaga fungsi penglihatan. Dari gambar berikut kita bisa melihat, jadi pada untuk mata yang normal, mata yang sehat, aliran untuk outflow terbagi menjadi dua, yaitu trabecular meshwork yang merupakan aliran utama, yaitu sebanyak 90%, dan juga ada uveoscleral pathway, yaitu bagian kecil sebanyak 10%. Untuk pengeluaran, bila terjadi obstruksi, misalnya pada aliran keluar, ini contohnya pada gambar berikut, bisa menyebabkan peningkatan tekanan intraokuler yang terjadi secara tiba-tiba, sehingga menyebabkan terjadinya akumulasi cairan aqueous baik di anterior chamber atau bilik mata depan, dan juga pada posterior chamber atau bilik mata belakang di sini. Nah, ini biasanya terjadi pada kasus-kasus glaukoma yang sudah tertutup atau angle closure glaukoma. Sedangkan apabila terjadi resistensi dari aqueous humor pada bagian yang daerah sini, yaitu pada trabecular meshwork, maka akan terjadi peningkatan tekanan intraokuler yang terjadi biasanya secara perlahan. Nah, aqueous humor akan terakumulasi pada bagian bilik mata depan. Biasanya ini terjadi pada glaukoma dengan sudut terbuka. Fisiologi tekanan intraokuler, jadi tekanan intraokuler ini adalah gaya yang diberikan aqueous humor terhadap bagian dalam dari anterior mata. Bisa kita rumuskan yaitu sebagai Goldman equation atau persamaan dari Goldman. Ada rumusnya yaitu tekanan intraokuler merupakan dari aqueous humor flow rate atau produksi dari aqueous humor dibagi dari C, yaitu aqueous humor outflow atau aliran keluar dari aqueous humor. Dan hal ini juga dipengaruhi dengan episcleral venous pressure. Sehingga dari persamaan ini akan terbentuklah tekanan intraokuler yang dapat kita ukur. Berikut adalah video yang mengenai aqueous humor. Jadi kita ketahui bahwa aqueous humor ini adalah diproduksi suatu struktur yang disebut sebagai badan silier. Berikut, jadi aqueous humor setelah dibentuk dari badan silier, maka akan mengisi ruangan, yaitu bilik mata belakang atau posterior chamber. Kemudian melalui pupil akan mengisi daerah anterior, yaitu anterior chamber atau bilik mata depan. Kemudian akan mengalami sekresi atau aliran keluar melalui trabecular meshwork. Apabila terjadi keseimbangan antara produksi dengan aliran keluar atau outflow, maka akan terciptalah tekanan intraokuler yang ideal, terjaga untuk menjaga integritas bola mata, yaitu sekitar 10-21 mm air raksa. Keseimbangan ini diperlukan untuk menjaga integritas bola mata. Apabila terjadi peningkatan atau penurunan tekanan intraokuler, maka juga akan mempengaruhi integritas dari bola mata. Untuk mengukur tekanan intraokuler, terdapat alat yang kita sebut sebagai tonometri. Tonometri ini bisa dibagi berdasarkan prinsip cara kerjanya.
yaitu bisa menjadi tonometri aplanasi dengan prinsip kerja aplanasi, atau tonometri indentasi dengan prinsip kerjanya berupa indentasi. Dan tonometri rebound, juga ada Pascal Dynamic Counter Tonometer, juga ada Continuous IOP Monitoring. Nah, tonometri ini juga terdapat lagi berbagai macam namanya, itu contohnya misalnya Goldman, ada juga Perkins yang menggunakan prinsip aplanasi, ada non-kontak tonometri, ada tonometri Schultz, ada pneumotonometer, dan tonopen, dan semua ini adalah mengukur tekanan intraokuler yang kita tahu bahwa range TiO normal itu berkisar antara 10 hingga 21 mm air reksa. Pertama, kita akan bahas mengenai tonometri aplanasi. Berikut kita sebut sebagai alatnya Goldman Applanation Tonometry. Ini merupakan suatu alat yang mengukur tekanan intraokuler dan pengukuran ini merupakan gold standard. Jadi alat ini adalah dia terintegrasi dengan slit lamp. Berikut adalah gambaran yang akan dilihat oleh pemeriksa. Untuk tonometri aplanasi Goldman, mengukur gaya diperlukan untuk menyebabkan area kornea rata dengan diameter sebesar 3,06 mm. Untuk pemeriksaan ini menggunakan pewarnaan fluoresen dan ini diteteskan ke mata pasien. Kita lihat bahwa ini berwarna kuning ini adalah cairan fluoresennya. Maka nanti akan terbentuk gambaran tir meniskus yang berupa setengah lingkaran, lingkaran atas, dan lingkaran bawah. TiO ini akan terukur, nanti akan terlihat bagian dalam dari setengah lingkaran ini akan bersatu, menyatu bagian dalamnya, setengah lingkaran atas dan setengah lingkaran bawah. Untuk metode ini akan dipengaruhi oleh beberapa hal. Yang pertama adalah CCT. CCT adalah Central Corneal Thickness. Central Corneal Thickness ini apabila tebal, maka akan menyebabkan tekanan intraokuler ini yang terukur menjadi lebih tinggi atau falsely high. Sedangkan pada CCT yang lebih tipis, maka akan menunjukkan TiO yang lebih rendah atau falsely low. Selain itu, dipengaruhi juga jumlah fluoresen. Apabila berlebihan atau kurang, maka pengukurannya juga menjadi tidak akurat. Berikutnya, kita akan melihat video pada pengukuran tonometri Goldman. Ini saya dapatkan dari video AAO. Jadi, pertama kita siapkan dulu alatnya yang sudah terintegritas dengan slit lamp. Kemudian kita atur cahayanya, lalu kita berikan tetes anestesi topikal pada pasien karena menyentuh kornea tentunya akan nyeri jika tidak kita berikan anestesi. Lalu kita arahkan hingga menyentuh kornea. Kita atur, kita buka dulu kelopak mata pasien sehingga kornea akan terekspos. Lalu alat ini akan menyentuh kornea di tengah-tengah kornea. Kemudian nanti kita akan atur sehingga nanti bagian setengah lingkarannya itu seperti ini akan menyatu, ya, setengah lingkaran atas dan bawah itu kita bagian dalamnya menyatu. Ini adalah skala yang terbaca. Ada angka 1, 2, 3, ini adalah berupa puluhan. Jadi 10, 20, dan seterusnya. Nah, ini kita atur berdasarkan tadi bentuk setengah lingkaran. Nanti setelah itu maka akan terukur tekanan intraokuler. Yang kita ketahui bahwa normalnya adalah sekitar 10 hingga 21. Untuk tonometri aplanasi yang lain, misalnya adalah Perkins, berikut adalah bentuk dari mirip tonometri Goldman, namun yang ini yang berupa portable, jadi bisa kita bawa-bawa untuk pengukuran yang lebih mudah, bisa bedside juga. Pasien bisa dalam posisi duduk atau berbaring. Kemudian ini adalah bentuk tonometri non-kontak, ini biasa sering digunakan pada rumah sakit atau pada klinik mata. Jadi berupa air puff atau hembusan udara. Nanti akan terukur secara otomatis.
Atau berikut juga ada di sebelah sini adalah ORA atau Ocular Response Analyzer. Ini semua merupakan tonometer yang tidak kontak ke mata pasien. Berikutnya lagi adalah tonometri indentasi. Yang pertama adalah SHOTS. Nah, SHOTS ini sebenarnya pengukuran metode yang sudah cukup lama, namun ini masih sangat berguna. Karena alat SHOTS ini dia kecil dan mudah kita bawa kemana-mana, sehingga lebih mudah kita gunakan. Jadi sama-sama menggunakan prinsipnya indentasi, dan ini mengukur tekanan intraokuler, namun pasien memang perlu posisinya berbaring terlentang atau setengah duduk, namun kepalanya harus sejajar ya, jadi seperti terlentang. Nah, untuk posisi kornea harus horizontal, sehingga kita usahakan dagu dan dahi pasien itu terletak pada satu bidang horizontal. Karena tonometri ini adalah tonometri yang kontak, maka kita harus meneteskan anestesi topikal. Untuk mengukur tonometri shield, ada langkah-langkahnya. Jadi yang pertama kita harus kalibrasi terlebih dahulu. Untuk kalibrasi tonometer ini, jarum harus menunjukkan angka 0 pada skala, dan plunger harus dapat bergerak bebas. Nanti ada videonya. Kemudian ada pilihan beban, ada 5,5, 7,5, dan juga 10. Kita bisa memulai di beban langsung di 7,5, yaitu beban yang di tengah-tengah ya. Lalu kita disinfeksi foot plate menggunakan kapas alkohol 70%. Lalu kedua mata difiskasi untuk melihat lurus ke atas. Ini bisa kita tunjukkan menggunakan bagian di atas plafon, atau kita bisa minta pasien menggunakan jari tangannya, biasanya ibu jari, supaya pasien melihat ke ibu jari tersebut. Lalu kita buka kelopak mata pasien, jangan menekan bola mata karena akan mempengaruhi hasil pengukuran. Kemudian tonometer ini dipegang secara vertikal. Kita lakukan pengukuran 2-3 kali atau bahkan lebih. Ini tergantung sampai kita mendapatkan skala yang konsisten. Minimal 2. Lalu kita rata-rata. Nah, untuk skala yang kita lihat, apabila kurang dari 3, maka, atau kurang dan sama dengan 3, ini harus kita ulangi lagi pengukurannya menggunakan beban yang lebih besar. Misalnya, kita awalnya menggunakan beban 7,5, lalu skala yang kita baca misalnya 2, maka pengukuran harus kita ulang menggunakan beban yang lebih besar. Kita ganti menjadi beban 10. Kemudian setelah pemeriksaan selesai, jangan lupa kita harus meneteskan antibiotik topikal karena pemeriksaan ini menyentuh kornea. Jadi sebagai pencegahan infeksi. Nah, berikut adalah tabel konversi SIOPS. Jadi untuk membacanya, ini ada beberapa kolom. Ini berdasarkan beban yang kita gunakan. Apakah kita menggunakan beban 5,5, 7,5, atau 10, dan seterusnya. Jika kita menggunakan beban 7,5, maka kolom yang kita baca adalah kolom yang berikut. Nah, untuk bebannya, uh, kita menggunakan kolom yang sesuai. Jadi contoh, misalnya skala yang kita baca pada penggunaan beban 7,5 adalah skalanya misalnya yang terbaca 6, maka yang kita baca untuk interpretasinya adalah skala 6 ini kita arahkan ke beban yang 7,5. Jadi kolom 7,5 untuk skala 6 adalah tekanannya adalah berarti 21,9. Oke, berikut ada contoh videonya. Oke, saya putarkan dulu. Jadi pertama kita, kalau misalnya belum dirakit, maka kita harus merakit terlebih dahulu, membersihkan selongsongnya dengan alat yang khusus tadi. Kemudian kita masukkan, jadi kita rakit ya, ini ke dalam selongsongnya, dan kita pasang seperti ini hingga tepat ya, jadi tidak bergerak-gerak lagi, sudah stabil, fix. Oke, setelah sudah kita rakit, kita uh, lakukan kalibrasi sampai skala yang uh, pada ini terbaca adalah skala 0 untuk kalibrasi.
Ya, lalu berikutnya kita bersihkan food plate menggunakan alkohol swab karena kita akan menyentuh mata pasien, jadi kita pastikan bahwa tidak kotor. Dan kita tunggu dulu sampai kering. Nah, setelah itu, kita posisikan pasien, lalu kita minta pasien untuk melihat lurus, jadi harus terfiksasi ke atas, atau kita minta ibu jari pasien diacungkan ke atas, kita arahkan sampai posisi mata itu adalah posisi mata primer. Jadi korneanya berada di tengah ya. Kemudian posisinya pas di garis horizontal. Setelah itu kita lakukan pemeriksaan. Kita bisa lakukan dari bagian atas pasien atau samping pasien. Jadi kita pegang, lalu kita buka kelopak mata pasien, eh, kemudian kita lihat skalanya berapa, kita lakukan sebanyak 2 sampai 3 kali. Kemudian kita rata-rata, misalnya skala yang dibaca 5, 6, dan 7. Berarti mungkin rata-ratanya sekitar 6. Setelah itu kita bersihkan kembali setelah penggunaan. Begitu juga kita lakukan dengan langkah yang sama untuk mata yang sebelah kiri. Minta pasien untuk fiksasi lagi sampai di posisi primer. Setelah itu sama seperti yang langkah sebelumnya. Kemudian untuk pemeriksaan yang lain adalah tonometri indentasi. Contohnya adanya misalnya seperti gambaran yang kiri, ini adalah pneumotonometer. Nah, ini alat tonometri aplanasi yang juga memiliki elemen indentasi. Jadi nanti akan terbaca di sini oleh mesinnya berapa skala yang terbaca. Kemudian ini adalah alat yang lain, kita sebut tonopen. Ini portable dengan menggunakan baterai. Jadi prinsipnya gabungan antara aplanasi dan indentasi. Pada hal ini karena dia menyentuh mata pasien, maka juga perlu kita berikan anestesi topikal. Kemudian berikutnya adalah rebound tonometri, nama alatnya adalah iCare. Ini juga sama, nanti ini otomatis kita setelah kita tekan beberapa kali lalu akan terbaca berapa tekanannya. Kemudian ini contoh alat yang lain, Pascal Dynamic Contour Tonometer atau DCT, ini juga akan terlihat terbaca berapa TiO-nya. Oke, saya akan bahas sedikit mengenai hipertensi okular dan glaukoma. Jadi pada hipertensi okular atau ocular hypertension, ini tekanan intraokulernya berarti melebihi dari kisaran normal, yaitu lebih dari 21. Nah, pada hipertensi okular ini, eh, pada pemeriksaan gonioskopi didapatkan sudut bilik mata depan yang terbuka. Dan pada pemeriksaan yang lain, itu tidak didapatkan optic nerve head yang mengalami kerusakan, yaitu pemeriksaan fundoskopi. Dan juga pada pemeriksaan lapang pandang juga masih normal, jadi tidak ada gangguan. Jadi hanya terdapat peningkatan tekanan intraokuler saja tanpa ada kelainan lainnya. Jadi tidak semua tekanan intraokuler yang lebih dari 21 itu adalah glaukoma. Sedangkan kalau pada glaukoma, ini adalah keadaan patologis, ditandai adanya disfungsi dan hilangnya retinal ganglion cells dan aksion dari optic nerve atau glaukomatous optic neuropathy. Jadi selain ada tekanan intraokuler yang meningkat, juga disertai adanya kerusakan pada optic nerve head dan juga ada gangguan lapang pandang. Ini baru kita katakan glaukoma. Namun glaukoma sendiri bisa juga dijumpai bahkan dengan tekanan intraokuler normal. Nah, ini kita sebut dengan normotension glaukoma. Nah, ada juga hipotensi ke hipotoni okular. Ini relatif jarang, namun dapat mengancam penglihatan. Biasanya TiO-nya itu rendah ya, di bawah 7 mm air mata. Dapat terjadi pada beberapa keadaan, misalnya pasca operasi, atau kondisi traumatik, iatrogenik, infeksi, dan juga inflamasi. Baik, sekian presentasi dari saya. Mudah-mudahan bisa dimengerti dengan baik dan bermanfaat. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.